Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lambriarini Melati Siregar, NPM 1801060024, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2018. Saat ini saya kuliah di kampus Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Kampus saya merupakan salah satu kampus yang terletak di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saya mengambil pendidikan ekonomi dan saat ini sudah di semester 6. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi moneter. Topik yang akan saya bahas dalam video ini yaitu penawaran dan teori penawaran. Yang pertama yaitu tentang penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu harga barang, yang kedua tingkat teknologi, yang ketiga jumlah produsen di pasar, yang keempat harga bahan baku, serta harapan dan spekulasi ataupun pikiran. Adapun bunyi dari hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak pula jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang atau jasa, maka semakin sedikit pula jumlah barang atau jasa tersebut yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua yaitu teori penawaran uang. Teori penawaran uang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Kita membahas pertama teori penawaran uang tanpa bank, merupakan gambaran dari sistem standar emas, dalam artian ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat, maka dalam sistem ini jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan naik atau turunnya sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Nah, dalam sistem moneter seperti ini, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh proses pasar, maka pemerintah dan bank sentral tidak memiliki pengaruh apapun terhadap besarnya uang yang beredar di masyarakat. Adapun contohnya yaitu suatu perekonomian tertutup yang menggunakan emas sebagai alat pembayarannya. Dalam hal ini, uang hanya akan bertambah apabila orang memproduksi emas. Produsen emas akan memproduksi emas hanya apabila menguntungkan, yaitu apabila harga emas berada di lebih tinggi daripada biaya produksinya. Teori yang kedua yaitu teori penawaran modern. Pada perekonomian modern, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau bank sentral yang memproduksi uang primer atau uang inti, sementara lembaga keuangan atau perbankan berperan sebagai produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya ini sangat berhubungan karena uang sekunder atau uang giral hanya berkembang karena adanya uang primer atau uang inti. Uang sekunder diciptakan oleh bank atas dasar uang primer yang dipegang bank atau cadangan bank. Adapun contohnya yaitu ketika pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah menambahkan penawaran uang inti kepada masyarakat atau adanya kenaikan gaji pegawai. Nah, tambahan uang inti akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai atau uang kartal, yaitu uang logam ataupun uang kertas yang kita gunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran. Hal ini menyebabkan masyarakat akan merasa banyak memegang uang tunai. Maka
tindakan penyesuaian yang dilakukan masyarakat dengan menyimpan uang yang sisa tersebut atau uang yang kelebihan tersebut dalam rekening giro, yang berarti bahwa cadangan bank menjadi lebih besar. Nah, tadi merupakan topik yang saya bahas dalam video ini, yaitu mengenai penawaran dan teori penawaran. Sampai di sini video saya dan penjelasan saya mengenai penawaran. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.